pasal ataupun ini undang-undang atau segala macamnya, itu Mhm. sebenarnya merepresentasikan siapa gitu. Ya, untuk siapa Untuk sebenarnya? siapa Ya, gitu. ya. Karena kalau misalnya mahasiswa sampai dengan per hari ini tidak ada gerakan gitu melihat Indonesia yang tidak baik-baik saja, Mhm. jangan harapkan 5-10 tahun Indonesia bisa dikatakan sebagai negara demokrasi kembali. Kota Batam memang ada kemungkinan kota kosong Iya, ketika putusan MK itu tidak diindahkan. Iya. Guardian of Constitution itu jadi seolah-olah bukan guardian gitu. Bukan gerbang terdepan gitu. Gerbangnya keluarga gitu. Iya. Iya kan? Ya kita harus turun untuk bagaimana kita bisa melawan itu. Iya, iya. Ya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya, Tribuners, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai satu fenomena yang sekarang lagi kenceng. Putusan MK. Dan ini juga berdampak juga kan dari bukan hanya di Jakarta tapi juga di Batam. Karena Batam dan Kepri juga akan menyelenggarakan pilkada. Dan bisa kita lihat kemarin mahasiswa masih sudah bergerak, mereka sepakat untuk menolak revisi undang-undang atau mendukung putusan MK. Dan hari ini saya akan mengobrol-ngobrol dengan Respati Hadinata, Presiden Mahasiswa Politeknik Batam. Apa kabar, Bro? Baik, kabar baik Bang Agus. Terima kasih atas undangannya. Itu udah kemarin Batam juga mau ada aksi juga untuk itu. Oke, Bang Agus, kalau boleh sedikit kita cerita begitu ya. Memang sebenarnya ini kan momentum yang bukan hanya dari nasional saja gitu, memang turun ke wilayah dan juga daerah. Kami dari mahasiswa Kota Batam kebetulan memang di hari kemarin kita sudah adakan konsolidasi akbar di mana kita sudah mengundang beberapa instansi dari kampus-kampus yang ada di Kota Batam sehingga kami juga punya rumusan dan komitmen untuk kita turun di hari Senin. Insya Allah. Iya, hari Senin. Soalnya malam ini kita juga bakal ada konsolidasi sebenarnya, konsolidasi finalisasi. Cuman mungkin ini agak sedikit berbeda karena ada pembahasan kembali gitu ya, karena tadi kan pagi juga kita sudah melihat dan mendengar bahwa ya Komisi 2 sudah setuju PKPU yang revisi PKPU itu sesuai dengan putusan MK. Ya, artinya tuntutan sudah dipenuhi kan gitu kan. Nah, masih mau beraksi nggak atau menjalankan itu? Oke, siap. Yang pertama jelas ini perlu ada pembahasan lanjutan gitu ya, karena kita kan memang harus keputusan bersama gitu. Memang kemarin komitmen kami adalah mendesak dan juga menolak yang seperti tuntutan dari teman-teman kita dari nasional, wilayah maupun daerah. Nah, harapannya pun nanti kalau misalnya memang kita aksi turun di hari Senin, maka kita buat itu aksi simbolik ataupun aksi damai. Bagaimana kita juga menuntut bahwasanya marwah demokrasi dan reformasi harus juga benar-benar dijunjung secara tinggi gitu. Nah, sebenarnya marwah demokrasi siapa nanti yang akan bertanggung jawab di situ? Kalau versi mahasiswa ya, pandangan mahasiswa ya. Jelas Bang Agus, pertama kita paham Indonesia ini merupakan negara demokrasi gitu ya, tertuang dari macam pasal, undang-undang segala macam, bahwasanya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, sebenarnya ada 3 elemen yang benar-benar cukup penting dan fundamental. Yang pertama terkait dari kebebasan, yang kedua terkait dari keadilan atau kesetaraan, dan yang ketiga terkait dari persaudaraan. Dan hari ini kita melihat persoalan yang terjadi di nasional kembali diturunkan ke berbagai wilayah dan daerah. Ini menjadi persoalan yang benar-benar menjadi perhatian buat mahasiswa. Artinya apa? Artinya saat ini kita melihat demokrasi ini sudah diambang dari kata demokrasi gitu. Demokrasi jadi demokrasi, bukan demokrasi gitu. Karena kalau kita berbicara tentang beberapa trias politika yang ada di Indonesia gitu ya, yang sebagai kita menganut trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kita melihat keberpihakan mereka kepada rakyat itu seperti apa. Tidak mungkin teman-teman mahasiswa di nasional begitu di berbagai wilayah itu turun kalau tidak ada sebab gitu. Karena memang pasti ada sebab tanpa akibat, ada sebab dan ada akibat gitu. Tidak mungkin kita tiba-tiba langsung berakibat aja gitu, tidak ada sebabnya. Nah, itulah makanya menjadi persoalan. Yang saya inginkan sebenarnya memang teman-teman mahasiswa melihat bahwasanya ini menjadi suatu yang cukup urgensi gitu. Karena demokrasi saat ini memang kita lihat ya dari point of view mahasiswa ini demokrasi yang hanya berpihak pada segelintir orang yang di atasan. Ya, elitis saja. Benar, ya kan, beberapa golongan-golongan aja. Apakah kemarin tuh aksi-aksi yang kemarin kan di Jakarta sudah, di beberapa daerah sudah, dan Batam kayaknya kemarin juga sempat ada. Apakah ini semacam menjadi akumulasi sebenarnya keresahan dari mahasiswa sehingga mereka turun
di beberapa lokasi juga, apa seperti itu? Oke, benar. Kalau misalnya kita coba klasifikasikan gitu ya Bang Agus, selain mungkin kita berbicara tentang solidaritas dari Ya, seorang ya. mahasiswa gitu ya. Karena kalau kita lihat teman-teman mahasiswa kita yang berada di daerah Jakarta ataupun di Jawa sentris sana, mereka bergerak dengan satu suara begitu, Hmm, satu komando, satu barisan untuk bagaimana bisa menyuarakan apa yang mereka perlu suarakan. ya. Dan bahkan sampai turun dengan wilayah dan juga daerah, saya rasa ini juga menjadi alarm gitu. Hmm, Kita melihat teman-teman kita berjuang di sana, tetapi kita yang di daerah wilayah dan daerah ini tidak berjuang, hmm. otomatis sia-sia gitu. Ya, kenapa kok diam aja kan gitu Benar loh. gitu. Ya, ya, ya. Karena kan tadi kita berbicara lagi, balik lagi ke pilkada. Pilkada nggak aja dari nasional gitu. Kita Betul, dari betul. wilayah per daerah gitu. Iya, Maka iya, iya. suara-suara dari daerah ataupun wilayah itu juga sangat berpengaruh akan legitimasi ataupun akan suara itu ke nasional gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya sebenarnya mahasiswa ini ingin bergerak gitu. Hmm, hmm. Mahasiswa ini melihat bahwasanya ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Maka keresahan yang kami timbulkan tuh bukan keresahan dari nasional gitu, tetapi Ya, ya. keresahan dari diri sendiri gitu. Oke, oke, oke. Jadi maka kita buatlah sebuah eskalasi pergerakan yang kami katakan eskalasi pergerakan secara hati nurani gitu. Hmm, hmm. Kita ingin menggaitkan beberapa mahasiswa yang memiliki keresahan yang sama untuk bagaimana kita coba buat gerakan-gerakan yang progresif dan gerakan yang kolektif. Nah, kalau kita bicara ya, putusan MK itu ada 2 poin penting Benar. yang dan memang beberapa pakar menilai bahwa itu adalah jantungnya dalam persyaratan pencalonan pilkada. Benar. Satu batas usia, yang satu lagi ambang Threshold, batas ya. threshold-nya. Mm-mm. Mana yang menjadi sorotan utama sebenarnya? Oke. Dari mungkin saya jawab dari poin of share terlebih dahulu ya sebelum Iya. kita berbicara tentang putusan MK. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang putusan MK Hmm. di 60 dan 70 ya. 60 itu terkait dari ambang batas. Ambang batas, ya. Satu threshold gitu ya. Di 70 itu terkait dari batas syarat usia gitu. Kalau saya lihat sebenarnya memang terlepas dari putusan itu, yang saya lihat di sini adalah terkait dari statement dewan-dewan perwakilan kita. Oke. Karena putusan MK ketika sudah diputuskan, lalu dibuat lagi namanya balik DPR gitu ya, Badan Legislatif DPR gitu ya, membuat putusan, mereka berstatement bahwasanya kita tidak mengikuti putusan MK. Ya itu yang nggak bener banget kan gitu kan. Mana yang dipakai kan gitu kan. Benar. Nah, jadi kami merasa bahwasanya Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution gitu ya, sebagai ujung tombak dari konstitusi ini merasa tidak diindahkan dari putusan-putusan yang ada gitu. Sehingga kita merujuk pada putusan yang ada. Pertama, terkait dari yang pasal nomor 60 tuh terkait 60 dari ya. ini ya Ambang ambang batas batas gitu ya. Kita melihat dari berbagai wilayah, kita tahu juga dari berbagai daerah gitu. Kita berdiskusi panjang lebar banyak terkait dari pilkada itu sendiri. Bahkan kita lihat sekarang Kim Plus gitu ya. Itu kan sudah merajalela. Artinya memang kalau saya baca kemarin berita tuh 150 daerah potensi kota kosong. Ya, artinya betul. Apa Mas Agus? Artinya bahwasanya demokrasi saat ini tidak memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memilih gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ini 150 daerah kota kosong dan kemungkinan ada calon independen yang dijadikan sebagai boneka, maka artinya pilkada ini hanya sekedar dari formalitas yang nantinya hanya dimainkan oleh segelompang elit. Ada selalu beranggapan bahwa itu juga konstitusional kotak kosong itu. Benar. Itu terus gimana pandangan mahasiswa gimana? Yang pertama Bang Agus, kita harus pahamkan threshold ini ya, kita berbicara tentang threshold gitu. Ini kan kita berbicara tentang partai gitu ya. Betul. Siapa yang bisa mengusung partai segala macam. Dan saat ini kita melihat partai semua ini kita menjadikan satu koalisi. Artinya apa? Artinya mereka membuat sebuah paslon yang paslonnya itu hanya yang mereka ingin kendakin gitu. Bukan yang rakyat ingin kendakin gitu. Sedangkan kita berbicara tentang demokrasi, kita ada partai politik, kita ada dewan-dewan di sana, itu kan sebagai perwakilan kita, sebagai representasi kita. Sehingga hari ini rakyat sampai teman-teman mahasiswa pun turun, berarti mereka merasa bahwasanya dewan-dewan di sana gitu ya, partai-partai politik di sana gitu, itu tidak merepresentasikan suara-suara kami gitu. Sehingga kita mempertanyakan ini gitu. Gimana kebebasan ini? Gimana cara kita bisa memilih dengan leluasa, dengan seenak kita gitu. Karena kalau misalnya bicara kota kosong memang benar. Memang kota kosong itu juga salah satu konstitusi. Iya, kita juga bisa memilih kota kosong itu juga. Cuman agak heran aja begitu. Kenapa bisa di 150 daerah ini kebetulan kota kosong gitu. Ya ada lonjakan yang luar biasa di 2020 ya. 2020 tuh kalau nggak salah hanya sekitar 25 atau 35 wilayah. Kalau memang potensi yang sekarang kalau memang belum ada sebelum putusan ini, memang potensi kan 150. Berarti lonjakannya sangat
Jauh ya. Jauh. Kalau pertanyaannya ada apa sebenarnya ini kan gitu kan. Itu sebenarnya poinnya kan. Ada apa gitu. Ya. Bahkan ya kita paham lah tentang peta-peta politik sekarang gitu. Aliansi ataupun koalisi yang luar biasa besarnya gitu kan. Ya. Dan ya kita juga tidak bisa pungkiri bahwasanya ada permainan di atas sana gitu. Cawe-cawean gitu antara beberapa pihak gitu. Yang perlu saya sampaikan di sini gitu kan. Kita melihat juga. Terus yang kedua terkait dari putusan MK yang ke-70 gitu ya. Terkait dari batas usia. Batas usia. Ini kan juga cukup dipertanyakan gitu. Itu malah lucu kalau menurut aku. Iya, karena kan memang kalau misalnya kita lihat ya dari kacamata kita lah sebagai rakyat Indonesia lah, tidak usah sebagai mahasiswa kita. Kita melihat siapa kira-kira yang di umur 30 tahun ini untuk bisa mencalonkan selain dari Kaisang gitu kan. Ini kan cukup dipertanyakan gitu. Makanya kami kembalikan pertanyaan itu kepada teman-teman yang ada di sana, perwakilan-perwakilan di sana. Ini pasal ataupun ini undang-undang atau segala macamnya itu sebenarnya merepresentasikan siapa gitu. Ya, untuk siapa untuk sebenarnya? Siapa gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri kita udah bisa membaca itu semua gitu. Dan harapannya sebenarnya Indonesia ini milik kita bersama gitu. Bukan tanah warisan yang bisa diwariskan seenaknya gitu. Nah itu kan sebenarnya menjadi poin. Apalagi untuk Raja Jawa. Apalagi untuk Raja Jawa. Versinya Bahlil kan begitu. Bukan main barang ini kan. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap gitu. Kita bisa membaca lah. Makanya kenapa mahasiswa sampai dengan bergerak ya. Saya rasa bukan orekskrasi dari orang-orang yang kalah waktu pas Pilpres ataupun Pileg. Tapi memang ini memang gerakan-gerakan yang dari hati ya, gerakan melihat bahwasanya Indonesia tidak baik-baik saja. Karena kalau misalnya mahasiswa sampai dengan per hari ini tidak ada gerakan gitu melihat Indonesia yang tidak baik-baik saja, jangan harapkan 5-10 tahun Indonesia bisa dikatakan sebagai negara demokrasi kembali gitu. Jadi bukan jadi bukan kemarin itu pendukung 01, 03 ini isunya seperti itu kan. 01, 03 bertemu untuk isunya kan seperti itu. Ya itu yang tadi saya sampaikan. Kalaupun misalnya teman-teman ya, kemarin juga kita juga udah berdiskusi sama teman-teman dari berbagai macam daerah gitu ya. Banyak sekali pendapat dari masyarakat bahkan sampai dewan itu sendiri menanyakan bahwasanya apakah ini ditunggangin oleh orang-orang yang kemarin sempat kalah gitu. Belum move on gitu. Tetapi kalau misalnya memang teman-teman perlu turun di jalan langsung dan dipertanyakan secara random sampling lah misalnya. Coba ditanyakan lagi. Pilihan mereka apa waktu pas Pilpres dan Pileg? Apa mungkin 01, 03 saja? Pasti juga ada teman-teman kita yang berasal dari 02 juga bisa jadi kita karena kan itu hanya sebagai dugaan. Maka saat ini kita juga bisa menyampaikan kalau misalnya dugaan itu belum terbukti adanya, maka jangan sampai itu menjadi landasan untuk menyatakan bahwasanya gerakan ini ditunggangin gitu. Karena saya rasa Bang Agus kalau misalnya gerakan ini ditunggangin gitu ya, saya rasa hanya di berbagai wilayah saja, hanya berbagai daerah saja gitu. Tapi ini kan seluruh Indonesia. Ini masif ini. Dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari Syakwala sampai Cendrawasih gitu, bergerak kita punya satu suara gitu, kita punya satu tuntutan yang sama gitu. Bagaimana kedaulatan rakyat benar-benar ada di tangan rakyat gitu. Walaupun memang elit-elit itu juga rakyat. Iya betul. Tapi betul. kan Nes Republika, Bang Agus ya. Berbicara tentang kepentingan secara bersama gitu, bukan kepentingan secara golongan, kepentingan etnis, kepentingan partai politik, apalagi kepentingan satu keluarga. Kan itu menjadi persoalan. Iya. Nah, tuntutan besok apa sih sebenarnya? Tuntutannya apa yang menarik ini Bang Agus. Memang kemarin kami konsolidasi di Waterboom ya, kemarin Waterboom Top 100 gitu. Di hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Walaupun memang kita lihat teman-teman juga delegasi nggak terlalu banyak karena memang di hari yang kurang oke lah ibaratnya gitu kan, di malam Minggu. Kita memang ada beberapa tuntutan, ada 3 poin tuntutan. Yang pertama terkait dari menolak DPR untuk membuat revisi undang-undang ya, pilkada terkait dari MK nomor 60 dan 70 ya, garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Setelah itu kita menuntut juga untuk KPU membuat PKPU. PKPU berdasarkan dari putusan MK. Rujukannya putusan MK dari nomor 60 dan nomor 70 gitu. Dan yang terakhir itu terkait dari bagaimana lembaga tinggi negara itu tuh bisa menjaga marwah demokrasi dan reformasi. Karena kalau Bang Agus kita perhatikan ya, kita kemarin di hari Selasa ya putusan MK itu dikeluarkan gitu ya. Betul. Sebelum nantinya di hari Rabunya baru dibuat balik DPR. Kita melihat MK ini memberikan napas segar untuk seluruh rakyat Indonesia yang saya rasakan itu. Betul. Ada itu memang keputusan revolusioner. Ya, gitu kan. Itu yang sangat disenangkan oleh rakyat Indonesia yang menciptakan sebuah keadilan yang menurut saya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita bisa merujuk pada sebelum-sebelumnya, bahwasanya sampai dengan per hari ini kenapa ini bisa terjadi kan dari Mahkamah Konstitusi juga gitu. Awalnya dulu gitu kan.
Kan ini sebenarnya menjadi persoalan yang perlu kita perhatikan gitu. Ya Iya. kita sekarang apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi bahwasanya saat ini ingin memperbaiki marwah dan juga ingin memperbaiki esensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tetapi kalau tidak bisa kita pungkirin bahwasanya hari ini pun terjadi gara-gara Mahkamah Konstitusi yang Mhm. kemarin membuat sebuah peraturan yang tidak juga mengpro kepada rakyat gitu. Yang Pilpres Pilpres. nomor 90. Iya, benar. Itu sempat jadi kegaduhan juga waktu Iya, itu. benar kan. Iya, iya. Cuman bedanya waktu itu DPR tidak langsung merespon seperti Itu. ini. Dan namun sekarang kenapa tiba-tiba merespon gitu kan? Iya, iya. Kan yang agak cukup aneh gitu. Yang walaupun kita bisa lihat secara teknis ya, teknis di lapangan siapa yang menjadi pimpinan waktu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang waktu Iya. pas Pilpres itu siapa? Iya, sang Terus paman sekarang dan siapa? bukan itu kan. Itu juga bisa menjadi perhatian buat kita semua gitu. Iya, iya, iya. Makanya agak cukup kaget tiba-tiba secepat itu. Bahkan fun fact-nya kalau kita baca berita ya Bang Agus ya, kita melihat balik DPR ini hanya dibahas secara 1 jam. 1 jam betul. 1 jam cepat sekali 1 jam. gitu. 1 jam. Luar biasa memang perwakilan kita nih. Iya. Ya, Itu perlu diapresiasi perlu sebenarnya. diapresiasi. Sangat cepat sekali menolak itu dengan sangat cepat, tidak ada penolakan kecuali satu partai gitu ya. PDIP Bang menolak. PDIP gitu. Iya, iya. Memang kita juga cukup apresiasi. Cuman ya ini menjadi perhatian kita bersama. Yang jelas kami dari Aliansi Mahasiswa Kota Batam, saya bisa katakan ini karena memang kita sudah menemukan koordinator umumnya. Mhm. Kita juga udah menentukan koordinator lapangan. Kebetulan memang koordinator umumnya dari Poli Batam sendiri. Poli Batam ya. Kebetulan saya jadi koordinator umum. Alhamdulillah kita sudah menentukan berbagai macam struktur dan eskalasi gerakan di hari Senin. Dan kami juga cukup menghimbau karena memang ada putusan dan kesepakatan baru ya di tadi pagi gitu ya, di Iya, pagi iya, minggu ini. Kemungkinan nanti pas konsolidasi finalisasi bakal ada tuntutan-tuntutan yang mungkin kami poles kembali gitu. Biar nanti secara substansi kita memberikan tuntutan itu yang bahwasanya tuntutan itu masih belum ada gitu. Jangan Iya, sampai iya, iya, iya. kita memberikan tuntutan yang sebenarnya tuntutannya udah Sudah selesai. selesai gitu kan. Nanti kan jadi pertanyaan Jadi juga. pertanyaan juga. Ini siapa yang nungguin kalian ini? Kalian nggak baca berita gitu Iya. mahasiswa? Kok telat kali Kok kali telat gitu. kali? Kan malah nanti jadi bumerang buat mahasiswa. Iya. Nah, kalau kaitan dengan kita ngomongin tentu tarikannya kan ke Pilkada Batam dan Pilkada Kepri. Keinginan mahasiswa seperti apa sih kalau mahasiswa Batam? Keinginan mahasiswa. Jelas keinginan mahasiswa kita ingin kontestasi. Jelas kalau misalnya bicara pilkada ya. Iya. Terlepas dari putusan apapun itu, harapannya sebenarnya memang ada kontestasi yang cukup bisa diperlihatkan secara leluasa oleh para elit-elit kita gitu, oleh para wakil-wakil kita gitu, baik itu di eksekutif gitu, untuk memberikan gagasan-gagasan terbaiknya gitu. Ya kalau misalnya berbicara tentang kota kosong, memang kita bisa memilih. Betul. Kita bisa memilih kota kosong itu juga, kita Iya. bisa memilih ya paslon itu juga. Cuman kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, chance untuk kita memilih kota kosong dan juga ada lawan, ya saya pikir ada lawan ini lebih punya eksistensi lebih besar gitu. Pertarungan tuh Pertarungan tuh benar-benar ada. Jadi teman-teman mahasiswa, saya rasa anak-anak muda dan juga beberapa rakyat yang ada di Kota Batam ini juga paham gitu secara rasional untuk memilih membandingkan gitu. Terlepas siapapun nanti yang menang itu kan teknis di lapangan. Teknis betul. Teknis di lapangan. Siapapun yang menang, siapapun yang bisa berargumentasi, berdialektika ya, mengadu gagasan itu kan teknis di lapangan. Tapi yang kita inginkan ayo ada konsultasi gitu. Karena kalau kota kosong nih ya demokrasi, Ya cuma demokrasi, betul. mengurangkan Bang, menurut saya. Karena kan nanti bicara lagi legitimasi gitu ya. Ya, Karena menurut saya pribadi ya, kalau kita sebagai presiden mahasiswa Bang ya, kalau kita dipilih secara kota kosong gitu ya, legitimasi kita pun juga teruji situ Bang. Iya. Ini kalian menang gara-gara kota kosong aja. Ya kan gak ada lawan. Saya pun bisa ya. Kenapa kamu gak naik gitu? Ini hadiah kalau Gitu sebenarnya. Bicara legitimasi lagi nanti kembalinya. Maka ya kita dari teman-teman mahasiswa terutama di berbagai macam kampus ya, kita kan juga miniatur negara gitu. Kita paham terkait dari kontestasi yang ada di dalam secara internal untuk kampus gitu, dan kontestasi secara nasional gitu untuk negara gitu. Yang harapannya memang harapan kita bersama semua. Iya. Itu kalau pernah nggak sih melihat kalau ada semacam skenario pengaturan bahwa pilkada ini ya, dalam konteks pilkada ini dengan berbagai keriuhan yang terjadi. Ini sudah ada pengaturan bahwa nanti yang akan menang sana dudukin ini segala macamnya di secara nasional. Melihat itu nggak di kalangan mahasiswa? Kami melihat itu kalau dari saya pribadi ya, mungkin saya mewakilkan diri saya sendiri. Saya melihat itu ketika udah ada koalisi Bang. Koalisi dan berbagai daerah ini sudah menentukan berbagai macam orang yang nantinya mau dimasukkan gitu. Yang saya pikir adalah ini tuh keberlanjutan gitu. Ini sebuah grand design ataupun by design gitu ya. By design ya. Untuk nantinya 5 tahun ke depan tuh bakal mudah, baik itu pilpres ataupun pileknya gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini itu pijakan ataupun pondasi dasar untuk 5 tahun ke depan Pasti, sudah dipikirkan. Bang. Pasti. Menurut saya pribadi Iya. gitu ya. Makanya kenapa saat ini kita melihat ada koalisi-koalisi gitu. Iya. Koalisinya pun ini cukup besar, koalisi besar gitu. Betul. Bahkan kalau misalnya semua partai masuk ke koalisi itu gitu, siapa yang bakal menjadi oposisi atau bahkan mewakilkan rakyat-rakyat yang tidak
Iya, pro sama koalisi itu kan gitu. betul Maka harus betul ada betul. penyeimbang, Bang. Iya. Kita pengen harus ada kontestasi lah. Terlepas dari nanti teknis di lapangan gitu, berbagai kebijakan yang ada, ya harapannya kan itu kebijakan kita secara umum gitu. Mhm Tapi kalau mhm. kita bicara kontestasi, harapannya ada pro dan ada kontra gitu. Iya Ada iya yang iya iya. pemerintah, ada yang oposisi, non pemerintah gitu kan gitu, biar asik gitu. Iya iya iya. Jadi Dan fun fact-nya juga, Bang, kalau heeh, kita merujuk pada putusan MK gitu ya, kita melihat ternyata yang mengusulkan dan memberikan permohonan untuk putusan nomor 60 dan 70 itu tuh partai dari Gelora dan juga Partai partai Buruh. Gelora dan Buruh. Heeh. Gelora bagian dari Kim juga kan? Ya, itu Mhm, itu cukup kaget juga ya. iya. Apa lucu. Saya pernah ngobrol ya, memang dan di beberapa di berita-berita juga disampaikan. Pengajuan itu bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei Bulan Mei. Jadi sebelum banyak masuk. Rio itu diajukan gitu. Bulan Mei katanya pengajuannya. Nah, putusannya segini. Jadi dalihnya memang ya mungkin apa ya? Apa tidak mengirakan seheboh ini? Kan konstelasi di bulan Mei kan belum terbentuk waktu itu Iya, kan, iya kan? iya. Nah, terus pandangan dari teman mahasiswa gimana mengenai itu? Ya saya rasa ini bagian dari proses ya. Iya, Ibarat kalau bulan Mei mungkin itu dimitigasi gitu ya. betul, iya iya. Iya kan kalau mungkin di bulan Mei itu, ya perencanaan gitu. Mhm. Tapi nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin di besok hari tiba-tiba langsung tergabung ke koalisi itu kan nggak tahu kan. Iya Maka iya. saya lihat ternyata, ini seperti bumerang sih Bang saya Bumerang melihat. ya? Bumerang gitu. Hmm, Dia mungkin udah mitigasi gitu ya, hmm. melakukan perencanaan-perencanaan yang sekiranya bisa menguntungkan partai dia atau mungkin menguntungkan rakyat Indonesia gitu. Iya. Di lain sisi ketika berjalan seiring waktu, bermain kontestasi segala macam, tiba-tiba dia tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju Mhm misalnya. mhm. Yang ini sebenarnya kan menjadi kayak, loh berarti ada duri di dalam daging gitu misalnya ya. Ya kan Iya iya berarti iya ada iya. pengkhianatan di situ. Ada pola pikir seperti itu memang, iya Ah, kan? Iya 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 iya. padahal kan mungkin ya ini yang tadi disampaikan, mungkin dia tidak tahu perencanaan di selanjutnya itu seperti apa. Yang penting sudah memberikan mitigasi-mitigasi yang saya rasa, dia pikirkan secara secara kolektif gitu ya untuk Iya di partai-partainya dan, beberapa suara dari rakyat gitu. iya. Dan, kalau kita lihat ya, meskipun memang tidak diteruskan revisinya, Mhm, ada yang perbedaan yang mendasar. Jadi kalau aku melihat ya, mhm, di putusan MK memang, yang diajukan itu adalah partai non dewan, mhm, itu bisa mengusung calon di putusan MK. mhm. Terus hakim MK memberikan beberapa klasifikasi berdasarkan, DPT di masing-masing daerah, Yaps, berapa persennya. mhm, Nah di revisi itu diakomodir bahwa, eee, partai non DPRD itu bisa mengusung. Cuman ada poin penting bedanya adalah partai yang tidak punya kursi itu tidak bisa bergabung dengan partai yang punya kursi, karena dibedakan kan. mhm, Artinya ada klasifikasi. Kalau kita bisa katakan ini partai kok dibikin kasta-kasta begini kan kan mhm, gitu. Itu yang direvisi itu. mhm. Kalau melihat seperti itu gimana? Ya, cukup menarik sebenarnya ya, karena saat ini kita berbicara tentang seluruhan, tetapi ternyata spesifiknya ini malah ada kasta-kastaan atau malah bakal berpengaruh sama partai itu sendiri. Saya Iya. pikir ini, Bang Agus, memang kita berbicara tentang partai politik ini, saya rasa mahasiswa ini juga cukup riwah gitu ya, Heeh. berbicara tentang siapa perwakilan kita di politik ini. Iya iya. Karena saya rasa partai politik itu harus bisa inklusif, Bang. Hmm. Harus bisa merangkul, harus bisa menggaitkan satu sama lain gitu ya. Hmm. Tidak mungkin partai politik itu terbentuk tanpa adanya keresahan-keresahan ataupun, komitmen bersama gitu. Iya iya iya. Ya harapannya kan kita tahu lah partai politik itu seperti apa gitu, selain dari akomodasi, selain Iya. dari perwakilan. Nah, itu yang harus bisa coba digaitkan, harus bisa kita inklusif secara secara setara gitu. Jadi Mhm. ibarat kebijakan-kebijakan umum gitu, kebijakan-kebijakan umum yang menciptakan rasa keadilan itu bukan hanya dari rakyat aja, tetapi dari partai itu juga bisa. Karena Mhm kan mhm. kita berbicara tentang perwakilan, Iya iya. keterwakilan kita. Siapa kalau misalnya kita berbicara keterwakilan, siapa selain dari perwakilan-perwakilan kita dan juga dari partai itu sendiri gitu. Mhm. Jadi harapannya memang ya harus ada kebijakan-kebijakan yang menginklusifkan dari berbagai macam partai yang ada di Indonesia. Mhm mhm. Nah, perkembangan misalnya yang Mhm, dikehendaki nih mhm, dari mahasiswa untuk 5 tahun, ke depan tentunya mhm. kan ada satu perubahan yang apa yang dikehendaki? Apanya, Bang? Tentang, di Indonesia. Untuk 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan. terkait dari demokrasi saat ini? Demokrasi saat ini. Jelas, Bang, kalau misalnya kita berbicara tentang 5 tahun ke depan ya, yang kita inginkan adalah Indonesia 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan itu di Mhm. tangan kita sebagai Mhm. anak muda gitu. Mhm mhm. Saat ini kita ingin bersuara gitu ya. Banyak orang-orang ketika kita ingin berbicara tentang politik, berbicara tentang
hiruk-pikuk negara kita saat ini, orang-orang mengatakan FOMO, Iya, iya. ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan gitu. Apa sih mahasiswa ikut-ikutan, pikirin aja dulu kuliahnya, SKE ini, TA-nya segala macam. Cuman yang mereka tidak Itu upaya untuk membunuh pikiran sebenarnya. Ya, benar. Iya kan? Itu gimana ya? Saya memikir bahwasanya agak lucu gitu Iya, ketika iya. kita coba peduli akan negara kita sendiri gitu ya. Yang kita memikirkan lebih jauh ke depan bahwasanya negara kita akan tidak baik-baik saja ketika kita menormalisasi setiap kejahatan saat ini, Bang. Kita menormalisasi pembangkangan konstitusi saat ini, maka jangan harapkan 5-10 tahun pembangkangan konstitusi itu tetap merajalela gitu. Iya, iya, betul. Itu sebenarnya sesederhana itu. Maka kami dari mahasiswa, kita bergerak secara hati nurani, kita bergerak secara kolektif, kita bergerak tanpa dikasih duit, Bang. Kita bergerak memang ya dengan keresahan kita sendiri sebagai mahasiswa, sebagai rakyat Indonesia yang diamanahkan menjadi seorang mahasiswa. Kita bergerak sebagai agen of change segala macam, memang untuk bagaimana kita bisa mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Karena sejatinya mahasiswa ini hadir untuk bagaimana kita bisa menjadi cerminan kepada masyarakat gitu. Iya, iya, iya. Itu yang sebenarnya menjadi persoalan, dan harapannya memang ketika kita sudah bersuara ya, kita pahamlah problematika yang terjadi di negara kita, di bangsa kita ini. Kita juga nantinya bakal akan ya cemplung juga ke dalam sana. Betul. Kan kita juga kita ada cita-cita di 100 tahun itu, Bang, Indonesia Emas 2045 gitu. Kalau sekarang kita terlalu membatasi akan pemikiran kita, membatasi tentang pendapat kita, jangankan Indonesia 2045 Emas 2045, yang ada Indonesia Cemas 2045. Ya kan? Emasnya itu hilang jadi cemas. Emasnya hilang jadi cemas ya kan? Karena terlalu menormalisasi hal-hal yang tidak baik gitu. Iya. Yang sebenarnya kalau misalnya kita merujuklah pada data-data yang ada gitu ya, Bang, kita pada bukti-bukti yang nyata gitu ya. Udah seberapa bagus sih demokrasi kita saat ini dipimpin oleh beberapa presiden-presiden yang saat ini setelah dari reformasi gitu ya. Setelah dari 98 gitu. Sudah seberapa bagus, sudah seberapa tinggi esensi dari demokrasi. Maka dari hari ini kita jangan cukup puas akan demokrasi kita sampai dengan hari ini. Maka pasti ada evaluasi-evaluasi dan ada gerakan-gerakan yang perlu kita kerjakan. Iya, ya artinya dengan pembangkangan konstitusi itu ya yang dibangun selama ini rontok semua kan berarti kan? Iya, benar. Ya kan? Jadi seolah-olah apa yang mau dibanggakan gitu, ketika orang berbicara demokrasi tapi konstitusi sendiri ditabrak, itu apa yang mau dibanggakan gitu? Benar, Bang. Makanya kami melihat bahwasanya terlalu vulgar banget gitu kalau kita lihat pemerintah sekarang nih yang memainkan konstitusi segala macamnya ya. Yang harapannya sebenarnya ayo dong sadar gitu. Ibarat kalian saat ini butuh regenerasi gitu ya. Iya, betul. Pemerintah ini butuh regenerasi. Kalau kita kemarin berbicara sama teman-teman perwakilan rakyat gitu ya, nantilah adik-adik yang duduk di sini, nantilah adik-adik di sini. Ya udah berikan. Ya udah berikan waktu, kesempatannya untuk itu kan gitu. Berikan waktu, kesempatan, berikan contoh yang baik gitu. Contoh yang baik agar nanti kita sebagai generasi muda yang meneruskan juga memberikan contoh yang baik ke selanjutnya gitu. Kalau kalian memberikan contoh yang buruk, jangan harap regenerasinya itu bakal baik kan gitu. Iya, betul, generasi cemas tadi 2045 gitu. Makanya saat ini saya apresiasi sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, seluruh aliansi, baik itu BEMSI gitu ya, teman-teman dari BEMSI, aliansi mahasiswa, aliansi yang bergerak tanpa diberikan biaya gitu, yang memang bergerak dari hati nurani gitu ya. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya sih, dan kami memang punya komitmen besar, Bang. Mahasiswa Kota Batam ini kita coba bergerak juga secara masif gitu. Karena jujur saja juga jarang terdengar mahasiswa di Batam untuk ya, meskipun secara mungkin ya secara jumlah sekarang, tapi Batam ini itu kan satu wilayah yang menjadi perhitungan. Kenapa Batam atau Kepri? Kenapa menjadi satu wilayah perhitungan? Karena coba kita lihat dari konstelasi di pilkada. Batam itu termasuk dalam 150 tadi, angka 150 tadi. Yang kemungkinan kalau tidak ada putusan MK akan kotak kosong. Artinya apa? Batam itu mempunyai nilai yang sangat penting. Iya nggak? Barat elit main ke daerah gitu ya. Iya, betul nggak? Iya, benar, sepakat nggak? Artinya Batam, meskipun Batam itu kecil, tapi ini kan skenario ya bisa dikatakan ini bagian dari 150 wilayah-wilayah potensial yang menjadi kota kosong. Artinya grand design-nya. Ya, saya sepakat. Jadi memang ini sebenarnya pemantik juga. Karena kemarin kami juga beberapa kali konsolidasi dalam teman-teman nasional gitu ya. Kami berbicara tentang Kota Batam. Kami melihat Kota Batam memang ada kemungkinan kota kosong ketika putusan MK itu tidak diindahkan.
Mhm. Maka dari itu sebenarnya Batam ini juga cukup dilirik gitu. Betul betul. Sehingga dimasukkan ke dalam bagian grand design-nya gitu. Iya, bagian jawab tadi, betul betul. Bagian dari itu kan. Iya iya. Ini yang sebenarnya menjadi perhatian dan harapannya apapun lah nanti dari berbagai daerah yang ada kota kosong atau tidak ada kota kosong bukan berarti kita tidak bisa berjuang untuk merawat demokrasi kita gitu. Tetap putusan MK ini lebih memang untuk kita perjuangkan. Terlepas dari siapapun yang nanti bakal diuntungkan dari putusan ini Iya ya, iya. ataupun apapun yang bakal dirugikan, tapi saya rasa Bang, Mhm. kita berbicara tentang eskalasi yang ada di nasional, di wilayah dan daerah. Mhm. Ternyata putusan MK dari 2 poin ini itu tuh menciptakan rasa keadilan, Bang. Iya iya. Buktinya apa? Buktinya ketika balik DPR membuat balik gitu ya, Mhm. membuat sidang dan mereka tidak memutuskan MK, tidak indahkan dari putusan MK, semua rakyat bergerak, Iya betul. mahasiswa bergerak. Heeh. Maka bisa kita simpulkan ternyata ini suara MK itu ternyata merepresentasikan mahasiswa dan teman-teman masyarakat sivil gitu. Iya 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 iya. Itu sebenarnya. Jadi bisalah kita menilai. Iya 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 iya. Ya memang sempat juga sih. Saya membaca kemarin pergerakan ya sangat luar biasa dan sangat cepat. Cepat, Bang. Sangat cepat. Gerakannya. Sehari ya kan hari Rabu. Iya. Hari Rabu putusan. Iya. Kamisnya langsung gerak ke DPR. Iya. Soalnya Rabu malam tuh teman-teman karena kita memang ada grup juga Aliansi BEMSI seluruh Indonesia Kerakyatan gitu. Teman-teman dari BEMSI udah langsung buat konsolidasi akbar malam itu. Langsung turun di hari Kamisnya. Iya iya iya. Berarti 2 hari gitu ya, Kamis sama Jumat gitu. Kamis Jumat, betul betul. Dan rencananya memang di hari Senin itu memang ada ancangan juga teman-teman dari nasional bakal turun kembali. Cuman mungkin karena ada putusan MK seperti ini, putusan dari DPR Komisi ya kan? 2 gitu ya udah memutuskan. Iya. Saya rasa mungkin hanya mengawal di media gitu. Iya iya. Berarti kan memang yang diperjuangkan itu adalah konstitusinya, ya kan? Konstitusinya. Bukan substansi kan misalnya kayak ada yang mengaitkan juga, oh ini karena Jakarta Anies gak bisa maju Ya. misalnya atau apa kan bukan seperti Bukan itu. memang. Karena kita melihat pembangunan konstitusi, Bang. Iya. Guardian of Constitution itu jadi seolah-olah bukan guardian gitu. Bukan gerbang terdepan gitu. Gerbangnya keluarga gitu. Iya. Iya kan? Kita udah cukup lah. Kami dari mahasiswa juga udah paham gitu. Ibarat kita paham semua tuh ada kepentingan gitu ya. Kita paham. Tapi janganlah terlalu vulgar. Maksudnya konstitusi gitu loh. MK loh sebagai kita punya tahu lah, Bang. Sepakat bahwasanya keputusan MK itu kan bersifat final, tidak bisa final dan mengikat. Ini malah bikin final tandingan ini. Iya. Jadi membangkangin itu sendiri. Bahkan orang-orang yang ngerti pemerintahan, hukum tata negara itu sendiri yang merusak gitu. Iya. Diam aja mereka. Iya, itu. Nah, kalau misalnya begini nih, apa namanya? Kaitan dengan di Batam nih kan, dengan di Batam. Nah, tentu ini akan ada kontestasi. Nah, harapannya untuk di Batam seperti apa? Ini meskipun kita masih menunggu nih sampai pencalonan tadi. Harapan di Batam apa? Harapannya jelas kita yang ingin kontestasi, siapapun paslon yang ingin kontestasi, harapannya ketika mahasiswa mengundang gitu ya, media mengundang untuk berdebat gagasan, ya hadir gitu. Hadir, berani lah ya. Berani gitu. Berani muncul, masa nggak berani ketemu mahasiswa kan, aduh. Berani meminta suara, kalau nggak berani disuarakan untuk apa kan ini gitu. tantangan juga bagi calon ini, siap-siap ini kan itu kan. Iya, itu yang kami harapkan. Iya. Yang jelas kami sekarang udah bangga, udah cukup senang lah ternyata kita apresiasi Mahkamah Konstitusi udah coba meluruskan apa yang mereka salahkan, ya kan? membuka. Ibarat mereka memperbaiki apa yang mereka kerjakan sebelum-sebelumnya gitu. Yang kita dari teman-teman rakyat Indonesia, mahasiswa segala macam sempat kita kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang karena menguntungkan berbagai macam pihak gitu ya. Namun sekarang sudah mencoba kembali memberikan rasa keadilan itu dan walaupun banyak dinamika yang terjadi tetapi tetap diputuskan. Harapannya memang nanti seluruh teman-teman paslon kita ya, keluarga-keluarga kita lah ibaratnya, saudara-saudari kita ya harus menerima tantangan ini. Kita ingin rakyat Indonesia juga perlu dicerdaskan oleh gagasan-gagasan yang. Dan kan yang menarik kan begitu, ini kan ada pandangan juga bahwa anak muda itu apatis dengan politik, ya kan? Tapi begitu melihat pergerakan ini, gerakan mahasiswa ini, rasanya kok akan berbalik kondisinya. Akan anak-anak muda itu akan lebih care lagi ke politik rasanya. Dengan pijakan ini ya, momentum ini ya. Rasanya begitu. Ya benar, saya sepakat Bang. Karena memang saya lihat juga teman-teman saya ya, ketika kita berbagai macam persoalan kita sempat buat suara gitu di dalam media sosial kita, dan teman-teman lain hanya diam gitu. Tetapi ketika ada putusan ini, ketika ada momentum ini gitu ya, teman-teman langsung buat gerakan baru gitu ya, peringatan darurat yang biru, Garuda biru, ya kan? Garuda biru peringatan darurat dan berbagai macam influencer juga ikut serta. Bahwasanya memang ini sebagai momentum yang berharga. Cuman Bang Agus, kalau kita berbicara tentang mahasiswa yang apatis ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kalau misalnya saya boleh jujur ya Bang Agus,
saya rasa memang yang perlu diperhatikan kenapa masyarakat atau bahkan mahasiswa itu bisa apatis adalah karena dampak ataupun gambaran dari politik itu sendiri. Contohnya ya, yang dicontoh ya. Yang Oke, dicontoh oke, itu oke. sendiri. Kita melihat bahwasanya partai politik, berbagai macam pemerintahan segala macam, mereka mencontohkan hal-hal yang tidak baik gitu, mengkorupsi segala macam. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi pemikiran mindset dari teman-teman mahasiswa akan Iya, ya. bahwasanya Jadi politik itu pikirannya politik itu kotor, politik kotor. itu Benar. apa namanya banyak dosanya kan Iya, begitu kan? heeh. Iya, iya. Kalau 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 kata Sohogi gitu ya, Hmm, salah satu aktivis bagus dia bilang, memang politik itu kotor, betul. politik itu kotor, politik itu jorok gitu. Hmm, Cuman ketika keadaan memaksakan kita untuk turun langsung ke politik, maka kita harus turun. Iya, Artinya apa? Artinya ketika saat ini politik sedang tidak baik-baik saja dengan pemerintahan-pemerintahan yang mungkin tidak berkapabilitas dan tidak berkapasitas atau hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, ya kita harus turun untuk bagaimana kita bisa melawan itu. iya, iya. Ya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya karena semuanya produk politik. Ya, Termasuk mahasiswa yang kemarin kenaikan UKT kemarin ya. itu produk Makanya politik. kita sering kali berulang kali menyampaikan Bang Agus ya. Pertama, buta yang paling kejam itu adalah buta politik gitu. Iya, iya. Setiap kebijakan-kebijakan politik itu berpengaruh sama kehidupan kita. Saat ini kita Bang Agus, kita bisa berpodcast ria gitu. Hmm, Kita bisa bersuaria gitu. Ketika ada kebijakan politik yang melarang untuk kita saling berpodcast gitu ya. Itu kemungkinan juga kita tidak bakal bisa podcast. Iya, Dan itu salahnya siapa? Salahnya kebijakan dari salah politik kebijakan gitu. politik. Kita Iya. saat ini bisa berekspresi, kita bisa berserikat, kita bisa berhimpun. Dan salah mahasiswa. rakyat yang tidak peduli dengan politik. Benar, Bang. Ya. Sekarang mahasiswa masih bisa berpendidikan. Kita Iya. tidak tahu di 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tiba-tiba ada kebijakan di mana harus bayar sekian sehingga rakyat tidak bisa berkuliah, tidak bisa menempuh pendidikan. Terus salahnya dari mana? Dari kita? Ya pasti dari kita karena tidak menentukan dan tidak melihat kebijakan politik yang ada gitu. Iya, 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 iya. Memang buta yang paling kejam itu memang buta politik. Buta politik ya, bukan Buta kejam. politik. Jadi harapannya memang mahasiswa, seluruh anak muda sebagai pemegang suara terbanyak yang katanya seperti itu. Katanya begitu ya. Katanya kan? seperti itu. Kita nggak Iya, tahu ya, iya. katanya memang pemegang suara terbanyak gitu. Iya, iya. Ya harapannya Tapi dijadikan objek aja itu. itu memang balik lagi lah ke ini. Memang harus kita perhatikan juga. Karena memang saya tadi saya juga sebelum datang ke podcast ini ya, saya baca juga di undang-undang ada teman-teman dari komentar di Instagram gitu ya. Iya, iya, iya. Setelah dari putusan itu, saya melihat tolong dong buat undang-undang. Jadi ketika perwakilan rakyat kita DPR, DPRD segala macamnya itu membuat peraturan-peraturan yang tidak merepresentasikan kita sebagai rakyatnya, kita bisa memiliki hak untuk menarik mereka untuk tidak jadi wakil lagi. Tarik dukungan. Jadi ibarat mereka yang tadinya DPR, ya udah langsung diturunkan karena rakyat tidak setuju sama kebijakan dia dan tidak merepresentasikan dia. Keren juga Bang, saya mikir juga. Keren juga pemikirannya. Jadi rakyat ada hak juga karena kita memilih mereka, tetapi seolah-olah ketika mereka dipilih, jadi iya, melanggeng bebas. apa ya, rakyat ini tidak punya instrumen untuk mengambil mandat Ya. kecuali dengan demo. Ya benar. Betul nggak? Sepakat. Padahal kita kan diberikan. Iya. Kita kan dimintain mandat. Diminta. Kita dimintain mandat. Ketika wakil kita tidak menjalankan mandat sesuai dengan kita, apa yang kita berikan. lah gimana cara mengambil mandat itu? Selain demo. Iya, benar. Partai politik kan yang bisa mengganti, misalnya digantikan seseorang kan lewat partai politik kan. Partai politik. Nah tentu kita belum apa partai politiknya yang kita demo atau gimana kan gitu kan? Iya benar. Kan belum ada nih instrumennya. Iya itu yang tadi saya coba perhatikan. Ternyata oke juga Oke sebenarnya. juga gitu. Kalau misalnya ada undang-undang kita memiliki hak yang Iya. hak yang konkret absolut gitu ya, hak yang absolut untuk kita bisa menarik hak perwakilan kita gitu. Karena mereka udah melanggeng kekuasaannya, ibarat kalau misalnya kita udah pilih mereka gitu ya. Yang kemarin kita sempat bercerita ya, Dewan ada HP ya. Ya, kita chat, telepon segala macam, ketika dia udah naik, udah hilang, HP hilang, kontak hilang, segala macam hilang, udah tidak ada lagi mendengarkan suara kita. Iya. Nah, gimana caranya itu? Selain kita percaya terus sama partai politik dan juga perwakilan-perwakilan kita. Ya tentu kita akan berharap Indonesia akan tetap Pasti. Semoga ada kesadaran lah membuka ini bahwa rakyat tidak tinggal diam dengan peristiwa seperti ini gitu. Ini memancing semacam keresahan dan kemarahan total. Ada azab lah Bang. Ada azab betul. Langsung diazab ya. Oke terakhir bro, apa harapan? Harapan? Ya. Baik,
Terima kasih Bang Agus, luar biasa sudah menarik banget. Yang pertama Bang, kita berbicara tentang harapan banyak sepertinya harapan anak muda, kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai rakyat Indonesia itu harapannya banyak. Saat ini kita berbicara tentang demokrasi, yang jelas harapan kita demokrasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang dituangkan dari berbagai macam pasal undang-undang dan juga konstitusi kita itu benar-benar dikatakan sebagai demokrasi gitu. Jangan hanya ke demokrasi ini dikatakan untuk segelintir orang saja gitu. Demokrasi ada 3 elemen kita sepakat Iya. tadi ya, ada kebebasan ya, ada keadilan dan juga ada persaudaraan gitu. Tapi yang saya rasa 3 demokrasi ini hanya ada di segelintir orang di atas sana gitu. Hanya Iya, sekelompok-kelompok elit aja yang merasakan ini dan rakyat Indonesia tidak. Nah, harapannya semoga dengan momentum ini ya ini menjadi momentum yang sangat berharga dan bersejarah lah. Ibarat ini jadi pembelajaran untuk kita semua. Iya, triggernya lah ini ya. Triggernya gitu. Jadi kemudian nanti barangkali ke depannya ketika ada kebijakan-kebijakan tolong dilibatkan rakyat Indonesia gitu. Karena kan mental pemerintah, mohon maaf ya harus kita Iya, katakan adalah mental pemerintah ketika membuat kebijakan adalah kebijakan-kebijakan viral, Pak. Iya, betul. Mereka buat kebijakan tidak melihat bahwasanya rakyatnya ini seperti apa gitu ya, mewakilkan siapa gitu ya, menguntungkan siapa. Mereka asal buat aja yang penting menguntungkan mereka dan mereka sepakat. Ya udah, diuntungkan, gas buat gitu. Tapi tidak melihat dampak ini setelah ini apa. Ya. Lalu ketika viral kayak gini nih, ketika viral baru ini yang sebenarnya menjadi perhatian untuk kita bersama dan harapannya semoga ya Indonesia ya lebih baiklah ke depannya untuk 5-10 tahun ke depan. Karena mungkin saja Bang, kami ini saat ini yang berbicara saat ini bisa saja yang nantinya bakal mengawasi dan mengatur juga kebijakan-kebijakan yang akan kami buat. Produk-produk kebijakan itu bisa kami buat. Ya harapannya seperti itu. Dan terakhir untuk mahasiswa sepertinya Bang, terkhusus mahasiswa Kota Batam. Memang saat ini kita sedang buat sebuah momentum. Momentum pergerakan yang harapannya ketika momentum ini kita lakukan dan kita merasakan momentum ini sangat bagus buat kita. Jadi ketika memang ada dinamika permasalahan yang terjadi di daerah kita juga bisa peka. Dengan kita bisa memberikan wadah ini kepada aliansi kita, yaitu Aliansi Mahasiswa Kota Batam gitu. Jadi apapun nanti dinamika yang terjadi di daerah, baik itu mungkin berdampak kepada berbagai macam orang, ya itu kita harus suarakan gitu. Jangan hanya kita berbicara tentang daerah-daerah yang ada di wilayah-wilayah ataupun di nasional saja gitu. Karena mungkin ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan, terkhusus hal-hal yang mungkin berdampak sama orang tua kita atau bahkan sama diri kita sendiri. Jadi mahasiswa harus paham, harus peka, dan harus ingin berdampak, selalu memberikan kebermanfaat kepada orang lain. Ya, memang satu pemicu yang luar biasa dari karena pergerakan mahasiswa yang terbesar kan 9798. Dan ini setelah era itu kan baru ini meskipun eskalasinya tidak tapi artinya bahwa mahasiswa itu masih ada. Iya benar. Walaupun memang kita tak bisa pungkirin bahwa yang saat ini menjadi pemerintahan gitu ya teman-teman kita dari Aktivis 98. Betul. Dan mereka paham gitu. Paham itu. Solusinya seperti apa untuk mahasiswa kan gitu. Iya, tapi paling tidak ada pergerakan. Ada bukti bahwa mahasiswa itu tidak hilang. Mahasiswa tetap peduli dengan kelangsungan negara kita, dengan persoalan-persoalan kita. Kalau mahasiswa sudah apatis ya tadi betul. Indonesia cemas, punya satu keluarga aja atau beberapa keluarga. Benar, sepakat itu. Oke bro, terima kasih kedatangannya. Siap, terima kasih Bang. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, selalu. Ya. Dan tentunya untuk wakil rakyat, politisi, kasih contoh lah yang baik untuk anak-anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Siap, terima kasih banyak Bang Agus, luar biasa.